Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang negara Tajikistan. Nah, negara Tajikistan ini merupakan negara yang berada di benua Asia. Lebih spesifiknya yaitu berada di Asia Tengah. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan memperkenalkan lambang negara dan juga bendera dari negara Tajikistan ini. Berikut adalah lambang negara dan bendera negara Tajikistan. Terus ada filosofi tentang lambang dan juga bendera negara Tajikistan ini. Untuk lambang sendiri, Tajikistan menggunakan lambang ini hasil dari modifikasi lambang yang digunakan semasa pemerintahan Uni Soviet. Lambang ini digunakan setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Pada bagian tengah terdapat mahkota seperti pada bendera. Di bagian bawah terdapat pegunungan dengan matahari terbit melambangkan pegunungan Pamir yang terletak di sebelah timur. Di bawah terdapat buku dan di bagian kiri terdapat gandum dan kapas yang dililit oleh bendera Tajikistan. Terus filosofi dari bendera Tajikistan ini ada 3 warna, yaitu ada merah, putih, dan juga hijau. Nah, warna-warna itu melambangkan perjuangan para masyarakat atau penduduk Tajikistan untuk mempertahankan dan melindungi tanah mereka gitu. Nah, warna putih itu melambangkan kemurnian, moralitas, salju, dan es dari pegunungan. Hijau melambangkan berlimpahnya kemurahan hati dari lembah subur, agama Islam, dan perayaan Nowruz. Nah, ada profil negara Tajikistan. Nama resmi dari negara Tajikistan ini adalah Republik Tajikistan. Ibu kotanya Dushanbe, dan luas wilayah negara Tajikistan ini adalah 143.100 km persegi. Mata uang Somoni. Bahasa resmi ada Tajik dan juga Rusia. Jumlah penduduk negara Tajikistan ini 9.119.347 pada tahun 2022. Nah, untuk sejarah, negara Tajikistan ini awalnya itu merupakan kawasan yang menjadi bagian dari Uni Soviet. Dari zaman Kekaisaran Samaniyah pada tahun 819 hingga 999. Kemudian menjadi Republik Konstituen dari negara Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama resmi pada saat itu adalah Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Pada masa itu bangsa Tajik berada di bawah kekuasaan pemerintahan Rusia pada tahun 1860-an. Nah, lalu pada tahun 1924 Tajikistan menjadi salah satu republik otonom sosialis Soviet di Uni Soviet, dan pada tahun 1929 Tajikistan menjadi salah satu republik pendukung di bawah Uni Soviet. Tajikistan mendapat kemerdekaan pada tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. Setelah kemerdekaan Tajikistan sendiri mengalami perang saudara yang lumayan cukup lama gitu, yaitu pada tahun 92 hingga 97. Lalu dilanjut ke kondisi geografis dari negara Tajikistan ini. Nah, Tajikistan ini merupakan negara yang berada di Asia Tengah yang tidak memiliki garis pantai. Karena Tajikistan ini terkurung oleh daratan negara lain. Berdasarkan letak astronomisnya, negara Tajikistan ini terletak antara garis lintang 36 derajat sampai 41 derajat
dan garis bujurnya itu 60 derajat dan 75 derajat. Berbatasan dengan Tiongkok di timur, Uzbekistan di barat, Afghanistan di bagian selatan, dan Kirgistan di bagian utara. Nah, sebagian besar wilayah Tajikistan ini ditutupi oleh pegunungan Pamir dan 50% daratan Tajikistan ini terletak pada ketinggian 3.800 meter atau sekitar 1.800 kaki di atas permukaan laut. Daratan rendah di Tajikistan hanya terdapat di bagian utara, yaitu di Lembah Fergana, dan di bagian selatan yaitu lembah sungai Kofarnihon dan Faks yang membentuk sungai Amu Darya. Nah, ibu kota negara Tajikistan yaitu Dushanbe itu terletak di lereng selatan di atas lembah Kofarnihon. Sungai Amu Darya dan Sungai Panj membentuk perbatasan dengan negara Afghanistan. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut ada dari pegunungan Pamir dan juga lembah Fergana gitu. Nah, Tajikistan ini dikelilingi oleh pegunungan Pamir. Jadi disebutkan bahwa Tajikistan tidak memiliki garis pantai karena memang kondisi geografisnya itu dikelilingi oleh sebuah pegunungan. Terus lanjut kepada kondisi iklim dari negara Tajikistan. Iklim dari Tajikistan ini adalah subtropis dan semi kering dengan beberapa daerah gurun. Namun iklim dapat berubah secara drastis menurut ketinggian. Di daratan rendah barat daya subtropis yang memiliki suhu rata-rata tertinggi, iklimnya gersang. Meskipun beberapa bagian sekarang diairi untuk pertanian. Nah, Tajikistan adalah sebuah negara yang memiliki iklim paling basah di Asia Tengah dengan curah hujan tahunan rata-rata untuk lembah Kavernigan dan Fars di selatan sekitar 500 sampai 600 mm dan hingga 1500 mm di lembah Fergana Utara dan di daerah bayangan hujan di Pamir Timur curah hujannya cukup rendah gitu, kurang lebih dari 100 mm. Lalu lanjut ke kondisi sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi di Tajikistan tumbuh secara substansial. PDB Tajikistan berkembang dengan rata-rata 9,6% selama periode tahun 2000 sampai 2007. Menurut data dari World Bank, hal ini meningkatkan posisi ekonomi Tajikistan di antara negara-negara di Asia Tengah. Di antaranya ada Turkmenistan dan Uzbekistan yang pada saat itu mengalami degradasi ekonomi. Pabrik peleburan aluminium di Tursunjoda, salah satu daerah di Tajikistan adalah pabrik manufaktur aluminium terbesar di Asia Tengah dan aset industrinya itu hal utama bagi Tajikistan. Terus dilanjut sungai-sungai yang ada di Tajikistan seperti Fars dan Panj memiliki potensi tenaga air yang besar dan pemerintahannya berfokus pada menarik investasi untuk proyek-proyek penggunaan internal dan ekspor listrik. Tajikistan mempunyai sumber ekonomi dari kapas. Hanya 7% saja lahan yang dapat ditanami kapas ini. Meskipun terjadi ketidakstabilan regional dan inflasi global, Tajikistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi terendah pada tahun 2022. PDB real meningkat sebesar 8% pada tahun 2022 menyusul pemulihan pada tahun 2021. Tadi disebutkan bahwa ekonomi utama Tajikistan itu ada di penghasil kapas gitu. Tetapi lahannya itu sangat terbatas. Tadi disebutkan hanya 7% saja lahan yang dapat ditanami pertanian kapas ini. Terus yang kedua itu ada kondisi sosial di Tajikistan.
Nah, penduduk penduduk Tajikistan ini merupakan etnis Tajik yang sebanyak 84,3% dan etnis Uzbek sebanyak 13% dari total dari keseluruhan penduduk Tajikistan. Penduduk Tajikistan hampir seluruh masyarakat dan penduduknya itu memeluk agama Islam gitu. Hampir 98%. Terus lanjut ke sumber daya alam di negara Tajikistan. Yang pertama itu ada tenaga air. Nah, Tajikistan ini memiliki potensi besar dalam sumber daya air terutama dari sungai-sungai besar ya, seperti Shir, Darya, dan Amudarya. Sistem irigasi yang kompleks juga memainkan peran penting dalam pertanian negara. Yang kedua itu ada mineral. Tajikistan memiliki sumber daya mineral yang beragam termasuk uranium, salah satu sumber daya mineral penting yang dimiliki oleh Tajikistan. Seterusnya itu ada minyak bumi, meskipun tidak mempunyai minyak bumi sejumlah yang besar gitu, tetapi Tajikistan memiliki cadangan minyak bumi. Terus ada pertanian. Eh, Tajikistan mempunyai 28% dari wilayah yang dapat digunakan untuk pertanian. Tajikistan memiliki beberapa komoditas penting yang menjadikan kapas menjadi komoditas ekspor utama Tajikistan. Dan gandum juga merupakan tanaman dagang utama dengan sebagian besar ditanam di lembah yang subur. Seperti di tadi lembah Fergana. Terus ada flora dan fauna dari negara Tajikistan. Yang pertama itu ada saksaul. Saksaul itu seperti tanaman gurun. Terus ada titles, ada argali. Argali ini adalah domba gunung. Mengingat tadi Tajikistan itu dikelilingi oleh pegunungan Pamir. Terus ada burung pipit air. Dilanjut kepada indikator kualitatif. Yang pertama itu ada etos kerja. Etos kerja di Tajikistan ini masih dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan sosial ekonomi masyarakat Tajikistan. Tajikistan memiliki riwayat sejarah dengan masa kekuasaan Uni Soviet. Pengaruh komunisme masih melekat dalam etos kerja masyarakat. Budaya Tajikistan yang kaya dan beragam sangat mempengaruhi etos kerja. Masyarakatnya memiliki tradisi yang kuat dalam menjalin kebersamaan dan kerjasama yang tercermin dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Yang kedua itu ada pendidikan. Nah, pendidikan di Tajikistan ini masih memiliki tantangan, terutama dalam meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat di Tajikistan. Banyak bangunan sekolah yang rusak dengan fasilitas yang sudah kuno dibandingkan dengan zaman sekarang ini yang sudah teknologinya hampir canggih gitu. Dan bangunannya yang memiliki kapasitas terbatas untuk memenuhi peminatan pendidikan dari masyarakat Tajikistan. Nah, rencananya pada akhir tahun 2024 nanti lebih dari 18.000 siswa di ibu kota Tajikistan yaitu Dushanbe dan wilayah Khatlon akan memiliki akses ke gedung sekolah baru atau yang direhabilitasi oleh GPE, Global Partnership for Education, dan UNICEF. Terus yang ketiga itu ada mata pencaharian. Penduduk Tajikistan sebagian besar menjadi petani gitu. Kapas dan gandum menjadi sumber daya utama dan penghasilan bagi negara Tajikistan. Hampir 70% area yang ditanami. 30%-nya oleh kapas, 36%-nya gandum, dan 9 lainnya itu sereal lainnya. Terus ada kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di Tajikistan masih dalam proses pengembangan terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Yang terakhir ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum di negara Tajikistan sangat rendah. Tingkat kriminalitas Tajikistan sekitar 5,45 pada tahun 2023. Data ini diambil dari Global Organized Crime Index. Tajikistan mendapati peringkat 1 dari 8 negara di Asia Tengah yang memiliki tingkat kriminalitas paling tinggi di Asia Tengah. Lanjut ada indikator kuantitatif. Yang pertama itu ada pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita dari Tajikistan ini ada di 4.600 US dollar gitu, yang termasuk negara berkembang. Nah, pertumbuhan penduduknya juga 1,92%. Negara berkembang, angka kelahiran dari 1.000 penduduk, Tajikistan memiliki angka 25,8 dari 1.000 penduduk. Angka kematian ada 2,7. Usia harapan hidup ada di 71,3 tahun, migrasi di -2, HDI di 0,679, hutang ada di 6.221 dan kriminalitas 5,45, termasuk tinggi di antara 8 negara lain di Asia Tengah. Tajikistan memiliki peringkat pertama dengan kriminalitas paling tinggi. Terus ada fun fact dari negara Tajikistan. Yang pertama itu Sungai Amudarya dan Paj adalah sungai yang menjadi pembatas Tajikistan dan Afghanistan. Yang kedua ada dam atau bendungan. Bendungan ini bernama Nurak di Tajikistan, adalah dam atau bendungan tertinggi di dunia. Nah, yang ketiga Tajikistan merupakan sebuah negara di Asia Tengah yang wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Pegunungan Pamir. Pegunungan Pamir ini sering disebut sebagai atap dunia karena Pegunungan Pamir ini hampir menutupi wilayah Tajikistan sekitar 93%. Tajikistan mempunyai penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan mayoritasnya tinggal di pedesaan. Pendidikan sangat dihargai di Tajikistan dengan tingkat literasi lebih dari 99% di antara orang dewasa. Mungkin sekian dari saya terkait negara Tajikistan yang berada di Asia Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.